Pria ini bernama Palmer. Dia baru dibebaskan dari penjara dengan status bebas bersyarat. Di hari itu, dia mengunjungi sebuah rumah yang dimana itu rumah neneknya, Vivian. Di hari itu, Palmer mengunjungi teman-temannya. Hanya beberapa orang yang masih mengakui keberadaan Palmer, biarpun dia seorang mantan narapidana. Di suatu pagi, Palmer mengantar Vivian beserta seorang anak kecil yang bernama Sam menuju gereja. Terlihat dengan jelas banyak wajah-wajah yang kaget maupun syok dengan kedatangan Palmer di tempat mereka. Tak banyak percakapan yang terjadi karena sedikit orang yang mau berbicara atau menanyakan kabar Palmer. Ada yang aneh menurut Palmer terhadap sikap Sam, anak yang dianggap sebagai cucu sendiri oleh Vivian. Kedekatan Sam dengan Vivian sudah terjalin lama. Sebelum Palmer hadir pun, mereka sudah saling mengenal. Palmer menunjukkan sikap yang tidak peduli terhadap Sam. Acuh tak acuh, dia benar-benar menghiraukannya. Tak peduli apapun yang dilakukan oleh Sam. Dan dia juga mempertanyakan kepada Vivian, mengapa mengakui Sam sebagai cucunya. Setelah pertikaian itu, Palmer pergi ke sebuah bar, di mana dia melihat lowongan pekerjaan. Sesuai dengan lowongan yang dilihatnya, Palmer pun memberanikan diri untuk melamar pekerjaan tersebut. Namun, siapa sangka status Palmer yang sebagai narapidana yang bebas bersyarat membuat kepala sekolah akan mempertimbangkan, karena khawatir sesuatu terjadi. Seniornya berkata, semua orang memiliki kesempatan kedua. Dan di malam harinya, kabar baik menghampiri Palmer. Dia diberitahu bahwa besok dia boleh bekerja dan mulai masuk. Keesok harinya, Palmer mulai bekerja mengikuti instruksi dari seniornya. Semua dilakukannya dengan baik. Di momen inilah dia bisa bertemu dengan Maggie, ibu guru dari Sam. Suatu sore, saat Palmer sedang beribadah, terlihat Vivian beradu mulut dengan temannya. Tidak tahu apa yang dibicarakannya, namun terlihat bersitegang dengan sangat emosional. Setelah pertikaian itu, terlihat Vivian sedang beristirahat di rumah. Palmer memanggil, namun tidak ada respon maupun jawaban dari Vivian. Ternyata Vivian meninggal. Pemakaman dilakukan di pagi harinya. Terlihat jelas bagaimana Palmer maupun Sam merasa sangat sedih, di mana belum lama ini Palmer baru kembali bertemu dengan Vivian. Terlihat begitu Sam sangat merasa kehilangan. Tak banyak yang bisa dikatakan Palmer pada Sam. Belum lama Palmer bebas dari penjara, namun kini dia harus tinggal bersama Sam, anak yang dari mana dia tidak tahu. Begitu banyak yang mengganggu pikiran Palmer. Bagaimana aku menghidupinya? Bagaimana mengerawatnya? Bagaimana menjaganya? Begitu banyak yang mengganggu pikiran Palmer. Keputusan dibuat oleh Palmer.
Dia berencana mengantar Sam ke kantor kepolisian, yang dimana Sam akan dititipkan kepada kantor polisi maupun dinas sosial, karena merasa dia tidak punya hak untuk merawat Sam. Sam itu bukan anaknya, apa urusannya? Mengapa saya harus merawat Sam? Palmer meninggalkan Sam sendirian. Biarpun dipanggil, dia tidak peduli. Namun, mengingat kembali Vivian yang merawat Sam dan menganggap cucunya sendiri, Palmer pun berubah pikiran. Palmer kembali bekerja. Di hari itu, Ibu Maggie mendatangi rumah Palmer dan menanyakan bagaimana kabarnya beserta Sam. Di sini diperlihatkan Palmer mulai menyayangi Sam. Dia mulai merawatnya, mulai memperhatikan, yang dimana seperti neneknya Vivian yang merawatnya dari kecil. Segala kasus yang dilakukan pun neneknya tetap menerimanya. Di malam harinya, Palmer mengajak Sam untuk bertemu dengan Ibu Maggie. Karena ajakan dari Maggie, Sam dan Palmer pun ikut dalam acara bowling, yang dimana acara tersebut membuat kedekatan antara Maggie, Sam maupun Palmer semakin dekat. Terlihat jelas Maggie menunjukkan rasa suka terhadap Palmer. Begitupun sebaliknya. Di suatu pagi saat Palmer dan Sam berangkat sekolah, tak sengaja kepala sekolah melihatnya. Kepala sekolah pun mempertanyakan kenapa Sam tinggal bersama Palmer. Momen kedekatan Palmer dengan Sam diperlihatkan dengan makan bersama, istirahat bersama, dan ulang tahun yang dirayakan oleh Palmer, Maggie, dan juga temannya Cindy. Kebahagiaan menyelimuti mereka. Kebahagiaan itu tidak berlangsung lama, karena ada sebuah surat dari pengacara yang mengharuskan Palmer untuk menjual rumah yang ditempatinya sekarang. Karena surat wasiat Vivian meminta tanah dan rumah tersebut dijual agar dananya disumbangkan ke panti asuhan. Palmer tetap bekerja. Namun, terjadi sebuah insiden yang dimana Toby, anak dari temannya, mengganggu Sam dan mulai menghinanya. Palmer yang sedang gundah dan penuh dengan emosi melampiaskannya kepada Toby. Percakapan antara Sam dan Palmer menunjukkan bahwa Toby menghinanya karena Sam ingin membeli sebuah kostum peri. Tak hanya itu, dia juga dihina oleh ibu yang ada di toko tersebut. Sesampai di rumah, Sam mencoba kostumnya. Terlihat Palmer mulai menyayangi Sam. Keesok paginya, kembali Toby menghina Sam karena pakaian perinya. Dengan cermat, Bu Maggie mengubah suasana kelas menjadi baik. Di malam harinya, Palmer dan Sam mengunjungi rumah Maggie. Terlihat kedekatan Palmer dan Maggie semakin dekat, saling bercerita, berbagi suka dan tawa. Kedekatan ini memberikan harapan yang indah kepada Palmer. Tetapi siapa sangka
Setelah acara yang dianggap bahagia tersebut menimbulkan luka yang mendalam untuk Sam, karena Sam dibully, dihina oleh temannya Palmer sendiri. Palmer yang begitu emosi mulai mendatangi temannya, menghajarnya. Sesampai di rumah, Maggie yang mengetahui kejadian tersebut meninggalkan Palmer sendiri. Tak sampai di situ, di pagi hari, ibu Sam mengunjungi rumah Palmer dan bawa pulang Sam. Ini kedua kalinya Palmer ditinggal Vivian, kemudian Sam, dimana Sam mulai diakui oleh Palmer. Palmer mulai menyayangi Sam, mulai merindukan Sam. Namun, apa yang harus dilakukan? Bagaimana aku menjalaninya? Tanya Palmer kepada Maggie. Biarpun ada Maggie, tetap Palmer merasa ada sesuatu yang menghilang dalam kehidupannya. Dia merasa sendiri. Di pagi harinya, terlihat Sam menunggu di rumah Palmer. Percakapan terjadi, yang dimana ternyata Sam akan pergi bersama ibunya ke rumah ayah tirinya. Dan itu adalah hari terakhir dia bertemu dengan Palmer. Palmer pulang kerja dan sesuatu terjadi, di mana ada mobil polisi yang keluar dari pekarangan rumahnya. Suami dan ibu Sam terlihat tidak begitu peduli. Sam akan diasuh oleh negara, yang dimana dia bisa kemana saja. Palmer berusaha untuk mengambil hak asuh atas Sam. Dia menemui ibunya, namun apa yang terjadi? Dia diusir oleh ibunya, dihina karena seorang mantan narapidana. Keesok paginya, dengan ditemani Maggie, Palmer menghadiri sebuah pengadilan, yang dimana pengadilan tersebut menolak permintaan Palmer untuk menjadi hak asuh atas Sam. Palmer memohon dengan sangat memohon untuk diberikan hak asuh, namun ditolak. Terlihat Sam akan meninggalkan pekarangan rumah Palmer, namun sesuatu terjadi. Gaduhan di dalam van milik Sam beserta ibu dan ayahnya, sehingga memicu Palmer untuk ikut campur. Terlihat Palmer hanya mementingkan Sam. Sam dibawa pergi. Dalam perjalanan, Sam maupun Palmer terlihat kebingungan, terutama Palmer. Status bebas bersyaratnya akan dipertanyakan. Kemungkinan besar Palmer akan kembali masuk ke penjara. Dan bagaimana dengan Sam apabila dia masuk dalam penjara? Siapa yang akan merawat Sam? Namun pada akhirnya mereka kembali ke rumah dan Palmer pun ditahan. Momen ini terlihat Sam begitu sedih melihat Palmer ditahan. Dia tidak peduli terhadap ibunya. Dia hanya peduli terhadap Palmer, mengejar Palmer dan berharap Palmer bebas. Ternyata Palmer dibebaskan karena ibu Sam tidak jadi melakukan laporan ke kepolisian. Di pagi itu,
terlihat Ibu Sam mengunjungi rumah Palmer untuk bertemu dengan anaknya. Ibu Sam meminta maaf dan berharap dia bisa menjadi ibu yang baik. Kebahagiaan Sam, Palmer, dan Maggie tak hanya sampai di sini. Kini Palmer diberi kepercayaan untuk menjadi kepala. Dan kebahagiaan pun terpancar antara Palmer dan Sam. Film pun berakhir. Terima kasih yang sudah nonton. Apabila ada kekurangan, mohon memberikan masukan di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next time.